Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners, kegiatan syuting sinetron TV swasta nasional disesalkan banyak pihak karena digelar di area pengungsian erupsi Gunung Semeru. Bahkan Bupati Lumajang menegaskan bahwa proses syuting sinetron itu tidak mengantongi izin. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @humas_lumajang, Thoriqul Haq selaku Bupati Lumajang memberikan keterangannya. Bupati menegaskan bahwa kegiatan syuting itu tidak memiliki izin. Dirinya membenarkan ada proses pengajuan izin dari rumah produksi pembuat sinetron. Namun hal itu masih dikoordinasikan dengan pihak berwenang. Terkait hal ini, Thoriqul mengaku masih belum menentukan tindakan selanjutnya. Hal serupa juga disampaikan dan Satgas Semeru Kolonel Infanteri Irwan Subekti. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi terkait rencana syuting. Menurut Irwan, pengambilan gambar untuk tayangan sinetron itu tidak mengantongi izin dari pihak Satgas Semeru. Bahkan tidak pernah ada koordinasi terkait pelaksanaan syuting tersebut. Sementara itu, seorang kru produksi selaku penggarap sinetron mengatakan sudah mendapatkan izin menggarap sinetron itu di lokasi dari bupati setempat. Lokasi pengungsian Semeru memang sengaja dipilih oleh pihak rumah produksi sinetron tersebut. Alasannya karena mereka menggarap sinetron yang menceritakan kisah tokoh relawan. Sebelumnya, video proses syuting sinetron yang diambil di posko Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa 21 Desember viral di media sosial. Para relawan dan warganet menyuarakan kritik mereka terhadap sinetron tersebut lantaran tim produksi dianggap tak memiliki rasa empati. Bahkan salah satu adegan di dalamnya ada yang menampilkan adegan berpelukan. Lantaran hal tersebut menuai polemik, akhirnya rumah produksi sinetron tersebut menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram resminya. Salah satu artis yang membintangi sinetron itu pun juga turut meminta maaf di akun media sosialnya. Kegiatan pelaksanaan syuting sinetron, baik surat perizinan dari Pemkab, surat perizinan dari Polres maupun surat perizinan dari dan Satgas Bencana Erupsi Semeru, tidak ada. Jadi bahwa mekanisme untuk perizinan itu, kalau perizinannya adalah kegiatan ada di Polres. Perizinan untuk masuk ke lokasi bencana di dan Satgas. Tapi ingin saya sampaikan begini, tempat pengungsi yang ada di Penanggal dan tempat pengungsi yang lain di pos-pos pengungsian untuk masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini tidak ada pengketatan atau tidak ada pilah-memilah siapa yang masuk. Jadi masyarakat boleh datang, memberi bantuan langsung boleh. Termasuk juga teman-teman media yang ingin mendokumentasikan suasana keadaan di pos pengungsian boleh, silahkan langsung berwawancara dengan masyarakat langsung boleh. Nah, tetapi kebolehan ini tentu ada batas-batas kewajaran, terutama soal kepentingan untuk membantu atau untuk menyelesaikan penanggulangan bencana erupsi Semeru. Banyak masyarakat yang datang ke tempat-tempat pengungsian. Tetapi kemarin ketika pelaksanaan syuting sinetron itu, sekali lagi saya katakan tidak ada surat izin yang keluar dan tidak ada surat izin yang diterima oleh siapapun, karena memang surat izin itu tidak ada. Jadi kalau menyatakan sudah mendapatkan izin, ya sudah dikonfirmasi apakah ada suratnya atau tidak. Soal disposisi itu? Nah, disposisi sekarang sedang kami telusuri terkait dengan mekanisme. Yang pertama bahwa ada Kasus ruda paksa yang dilakukan Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya menyita perhatian publik termasuk Ibu Negara Iriana Jokowi.
Sebagai perempuan, Iriana mengaku sakit hati atas tindakan asusila tersebut. Ia pun meminta pelaku dihukum setimpal sesuai perbuatannya. Pernyataan Ibu Negara disampaikan seusai bertemu penyintas tindak asusila di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan itu, Iriana didampingi oleh Wuri Ma'ruf Amin bersama anggota organisasi Aksi Solidaritas Indonesia Maju atau OASE-KIM pada Selasa 21 Desember. Mereka datang untuk memberi motivasi kepada anak-anak perempuan yang menjadi korban tindak asusila Heri. Pada pertemuan itu, Iriana berbincang dengan 12 orang penyintas dan seorang saksi yang didampingi oleh psikolog. Saat memberikan keterangannya, Iriana mengungkapkan kesedihannya atas musibah yang dialami para penyintas tindak asusila. Dengan suara bergetar, Iriana mengaku sakit hati atas kejadian tersebut. Ia pun berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Atas kejadian itu, Iriana pun berharap penegakan hukum secara tegas juga dapat diberlakukan kepada pelaku. Menurutnya, pelaku kejahatan asusila patut dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Terlepas dari hal tersebut, Iriana menyampaikan kondisi para penyintas saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan mereka mengaku senang dikunjungi olehnya dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Seperti diketahui, Heri telah berudah paksa 12 santriwatinya di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen. Bahkan korban disebut ada yang hamil hingga melahirkan bayi. Tak hanya itu, Heri ternyata memanfaatkan anak-anak yang lahir akibat tindakannya itu untuk meminta sumbangan. Baik, semuanya ini tadi saya sama Ibu Wapres, Ibu Ketua Umum OASE, juga Ibu Gubernur sudah melihat kondisi korban penyintas asusila. Tadi saya lihat sehat semua, senang. Saya tengok sama Bu Wuri. Makanya untuk hukum harus ditindak tegas dan keras. Dan juga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai kelakuannya. Saya sebagai perempuan sangat sakit sekali. Sakit sekali saya. Nanti semoga tidak ada korban-korban yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemunculan sejumlah baliho Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang menuai pro dan kontra. Banyak yang menilai baliho itu menunjukkan sikap tak berempati terhadap para korban bencana. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak baliho tersebut terpasang di sepanjang jalan area terdampak erupsi Gunung Semeru. Terpampang dengan jelas wajah Puan Maharani dengan tulisan "Tangismu, tangisku, ceriamu, ceriaku, saatnya bangkit menatap masa depan." Sementara di pojok kiri bagian atas baliho tertera tulisan relawan Puan Maharani. Baliho itu dipasang bertebaran hampir di sepanjang jalan Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro. Seorang relawan bencana erupsi Gunung Semeru, Khomarudin, mengatakan bahwa baliho itu terpasang sehari sebelum Puan mengunjungi para pengungsi. Diketahui Puan datang ke lokasi dan memberikan bantuan pada Senin 20 Desember 2021. Meski begitu, Khomar menilai keberadaan baliho di lokasi tersebut kurang etis. Hal itu disebut sebagai bentuk kegagalan komunikasi politik. Seharusnya baliho yang dipasang itu tidak menonjolkan personal Puan Maharani, tetapi menunjukkan bentuk kepedulian pada korban bencana letusan Gunung Semeru. Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Lumajang, Bukasan, mengatakan baliho itu tidak dibuat dan tidak dipasang oleh partai. Menurutnya, baliho-baliho itu dibuat dan dipasang oleh relawan Puan Maharani. Bukasan menjelaskan hanya memasang baliho selamat datang atas kunjungan kerja Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Adapun jumlah baliho yang dipasang juga tidak banyak dan hanya berada di Kecamatan Pronojiwo.
Seorang pria berinisial PS 27 tahun diamankan Polresta Bogor Kota setelah menjadi tersangka begal bagian sensitif wanita. Untuk memberi efek jera, pelaku diarak keliling alun-alun Kota Bogor oleh aparat gabungan wanita penegak hukum dari TNI Polri pada Selasa 21 Desember siang. Dengan tertunduk malu dan kondisi tangan diborgol, PS menjadi tontonan warga. Ia diajak keliling alun-alun Kota Bogor oleh aparat kepolisian. Tak hanya itu, PS juga dikawal oleh Polwan saat berjalan kaki dari Polresta Bogor Kota yang berlokasi di Jalan Kapten Muslihat menuju Stasiun Bogor. Saat diarak, pelaku dikawal oleh sejumlah Polwan dengan berseragam lengkap dan membawa senjata api. Di lehernya tergantung kertas bertuliskan tersangka begal payudara ancaman pidana 9 tahun. Pelaku hanya tertunduk malu saat berjalan kaki dengan pengawalan ketat petugas hingga menjadi tontonan warga. Sebelumnya PS diamankan Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah tertangkap warga meremas bagian sensitif seorang karyawati berinisial ATM. Peristiwa terjadi ketika korban berjalan kaki melewati Gang Lodaya, Kecamatan Bogor Utara pada Senin 20 Desember malam. Karena jalan sempit, korban yang berpapasan dengan pelaku akhirnya berhenti. Saat itulah pelaku melancarkan aksinya dengan meremas area sensitif korban. Pelaku diketahui merupakan seorang teknisi sebuah rumah sakit di Jakarta. Pihak kepolisian menyebut masih mendalami motif dari pelaku pelecehan itu. Namun dari barang bukti yang disita, pihak kepolisian menduga pelaku hendak bertemu dengan teman kencan yang dipesan melalui aplikasi media sosial. Namun ternyata ia salah sasaran. Selain menyita ponsel, polisi juga mengamankan alat kontrasepsi hingga tisu magic yang ada di dalam tas pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 289 KUHP jangto pasal 281 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Baik rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wanita Penegak Hukum Kota Bogor. Jadi semalam ada laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian terkait dengan begal payudara. Jadi siang hari ini kita lengkap, ada buka jari, kemudian dari rekan-rekan TNI, Serikandi Pol PP dan Dishub. Hari ini kita merilis kejadian tadi malam. Kronologisnya ada 2 orang wanita pulang kerja, kemudian pada saat jalan ada 1 orang pengendara motor. Nah, karena jalannya sempit, 2 wanita ini memberikan jalan. Tetapi ada seorang laki-laki yang memegang payudaranya dari salah satu wanita tersebut. Kemudian di saat waktu yang sama, itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Sehingga pelaku tertangkap, kemudian diserahkan kepada kami, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negara maju banyak yang mengamuk pada Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia menyetop ekspor bahan mentah nikel. Bahkan akibat kejadian ini, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-7 Partai Solidaritas Indonesia atau PSI pada Rabu 22 Desember. Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal sumber daya nikel di tanah air yang menjadi incaran negara maju di dunia. Keputusan Indonesia menyetop ekspor bahan mentah nikel ternyata membuat sejumlah negara maju bereaksi. Meski begitu, Jokowi mengaku tak mempersoalkan gugatan tersebut. Jokowi pun mengatakan dirinya siap menghadapi segala kemarahan dan tuntutan dari negara-negara tersebut. Diakui orang nomor 1 di Indonesia ini, penyetopan ekspor bahan mentah nikel adalah bagian dari upaya pemerintah dalam industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam tanah air. Presiden ingin Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah yang sebelumnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Melalui proses industrialisasi dan hilirisasi, Jokowi berharap lapangan kerja semakin terbuka luas dan Republik Indonesia mendapat nilai tambah. Dalam sambutannya, Jokowi juga bercerita bahwa ia sempat mengikuti pertemuan G20 di Roma akhir Oktober lalu.
Di sana ia berbincang dengan 15 pemimpin negara lain yang hendak berkomitmen menandatangani tentang global supply chain. Komitmen tersebut terkait ekspor bahan mentah. Presiden pun akhirnya memutuskan tidak menandatangani komitmen tersebut. Tak disangka, langkah Jokowi juga diikuti para pemimpin dunia lainnya. Jokowi mengaku enggan menandatangani komitmen tersebut lantaran tahu bahwa sebenarnya hanya Indonesia yang menjadi incaran ekspor bahan mentah tersebut. Di akhir sambutannya, Jokowi menuturkan butuh keberanian untuk mengambil berbagai terobosan. Ia mengaku tak khawatir jika langkah yang ia ambil menyebabkan Indonesia diblok oleh negara-negara lain. Defisit dengan Tiongkok, saya yakin karena nikel dalam 3 tahun ini ekspor kita melompat kurang lebih hampir 280 triliun, melompatnya 280 triliun. Tahun depan mungkin kita sudah enggak defisit lagi dengan Tiongkok, kita justru surplus dengan Tiongkok. Itu hanya nikel. Nah, kalau nanti kita stop bauksit, kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, semuanya stop. Kita enggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023, 2024 stop, gross domestic product kita, GDP kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat. Tolong ini dicatat. Kalau sudah itu artinya perkiraan kita income per kapita kita antara 11.000 sampai 15.000 US dollar. Ada yang menghitung 20 sampai 21, kita ngitungnya, kalau ngitung-hitungan seperti itu pesimis saja. Nah, kalau nanti bisa melompat ke 20 ya alhamdulillah. Tapi ini memang butuh keberanian. Kadang Minto Suwito Siam atau yang dikenal masyarakat dengan Mbah Minto Klaten meninggal dunia pada Rabu 22 Desember 2021. Kabar berpulangnya Mbah Minto dikonfirmasi oleh pemilik channel YouTube Ucup Klaten, Muhammad Sofyan alias Ucup. Mbah Minto meninggal dunia pada Rabu 22 Desember malam pukul 21.15 waktu Indonesia Barat dalam usia 85 tahun. Sosok Mbah Minto mulai banyak dikenal publik saat muncul sebagai pemeran Simbo pada sebuah video parodi yang diunggah di Instagram maupun channel YouTube Ucup Klaten. Video parodi berbahasa Jawa tersebut berisi pesan terkait imbauan agar tidak mudik akibat adanya pandemi virus corona. Video kelucuan Mbah Minto bahkan menarik perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar ketika itu sampai menghubungi Mbah Minto via live Instagram. Bahkan Ganjar juga memberikan tunjangan hari raya atau THR kepada Mbah Minto sebesar 1 juta rupiah. Mbah Minto sendiri mengaku tak menyangka jika video parodi jangan mudiknya viral di media sosial. Seusai viralnya video parodi mudik, Mbah Minto mulai muncul di channel YouTube Ucup Klaten dan Instagram @ucup_jps Klaten. Bersama Ucup, Mbah Minto kerap muncul membawakan konten komedi termasuk konten untuk kepentingan iklan maupun sosialisasi. Terlepas dari konten di media sosial, tak banyak yang tahu bahwa Mbah Minto tinggal seorang diri. Sementara Ucup merupakan tetangga yang tinggal tak jauh dari rumah Mbah Minto. Meski demikian, Mbah Minto kini telah memiliki 15 cucu dan 4 orang cicit. Ucup menceritakan dalam proses pembuatan video kerap kali dilakukan tanpa teks tertulis yang harus dipelajari Mbah Minto. Sepanjang kehadirannya sebagai YouTuber di channel Ucup Klaten, Mbah Minto sudah beberapa kali muncul dengan konten-konten lucu. Beberapa di antaranya seputar sosialisasi seperti soal vaksin, COVID-19, PLN, dan beberapa lainnya berupa konten untuk kepentingan iklan. Adapun kini Mbah Minto sudah dimakamkan di Argoloyo, Wonosegaran, Klaten pada Kamis 23 Desember.
Jenazah dimakamkan sekompleks dengan almarhum suaminya. Seorang remaja berusia 15 tahun ditangkap polisi seusai mencabuli 9 bocah di Cengkareng, Jakarta Barat. 2 dari 9 korbannya adalah perempuan, sementara lainnya adalah laki-laki. Pelaku yang berinisial A itu telah melancarkan aksi bejatnya sejak 2019 hingga September 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan antara pelaku dan para korban saling mengenal. Bahkan beberapa di antara 9 korban masih ada hubungan keluarga atau masih kerabat. Zulpan menyebut jika pelecehan yang dialami korban bervariasi. Ada yang sudah berkali-kali dan ada yang baru 1 hingga 2 kali. Polsek Cengkareng yang mendapat laporan dari orang tua salah seorang korban langsung menangkap pelaku saat sedang berada di rumahnya di kawasan Cengkareng. Modus yang digunakan hanya memanfaatkan pertemanan pelaku dengan para korbannya. Sebab korban yang dicabuli ini sempat diajak bermain di empang di kawasan Cengkareng dan disitulah terjadi pencabulan. Jika korban menolak, pelaku akan mengeluarkan ancaman kepada para korban seperti memukul dan lainnya. Adapun saat ini para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan atau visum. Kemudian pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif guna mengetahui apa motifnya. Atas tindakan pelaku akan disangkakan pasal tentang pelecehan seksual dengan ancaman penjara 15 tahun. Kemudian tersangka inisialnya ini A, ini umurnya 15 tahun. Dan yang bersangkutan ini masih bersekolah. Ya. Kemudian kaitan antara tersangka dengan para pelaku, ini bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan bahwa ya, antara tersangka dengan para pelaku ini saling mengenal. Bahkan memiliki hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan. Adapun awal mula terbongkarnya kasus ini yaitu adanya laporan daripada salah satu korban, yaitu atas nama orang tua daripada MUA yang merupakan korban daripada pelaku A, ini melaporkan atau menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, yaitu telah dilakukan hal-hal yang bersifat pelecehan seksual. Kemudian dari cerita ini orang tua kemudian bercerita lagi kepada teman-teman anaknya, ternyata mengalami perlakuan yang sama, sehingga didapatlah ya dari pengembangan dan juga penelusuran terhadap korban-korban lain ini berjumlah 9 orang. Nah kemudian tentunya dengan dasar ini ya orang tua korban melaporkan kepada Polsek Metro Cengkareng. Kemudian Polsek Metro Cengkareng dengan cepat merespon dan juga melakukan upaya penegakan hukum tentunya, walaupun melibatkan pelakunya juga merupakan anak di bawah umur ya 15 tahun, ini sudah kita amankan. Kemudian langkah-langkah berikutnya dari pihak kepolisian baik Polsek maupun Polres Metro Jakarta Barat, tentunya kita sudah berkoordinasi dengan TP2A, kemudian juga Komisi Perlindungan Anak, sudah hadir beliau-beliau di sini. Kemudian penanganan ini tentunya rekan-rekan, ini kita sesuaikan dengan tindak pidana yang ada dan juga peraturan hukum yang berlaku, yaitu yang terkait dengan perlindungan anak. Kemudian terkait dengan kasus ini, ya adapun modus yang digunakan pelaku, ini merupakan ataupun hal-hal yang bersifat pertemanan, mengajak temannya bermain di empang dan sebagainya. Kemudian setelah itu ada yang di bawah tekanan dan ancaman, ya sehingga terjadi perbuatan pencabulan. Kemudian ada juga ya yang dibawa ataupun diajak bermain dengan imbalan ataupun janji-janji, ya. Kemudian
apabila tidak menuruti mendapat ancaman, ya. Kemudian ada juga yang memiliki hutang dengan dia, ya akan dibayar kalau mau menuruti perbuatannya. Kira-kira begitu ya, itu kronologis ataupun modus yang digunakan, bujuk rayu, dan juga ada penekanan serta ancaman. Kemudian tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Polisi melakukan penggerebekan kampung narkoba yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 22 Desember 2021. Sebanyak 700 personel dikerahkan dalam penggerebekan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perlawanan dari warga. Inilah detik-detik penggerebekan kampung narkoba yang dilakukan oleh ratusan personel gabungan. Ratusan personel tergabung dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, Brimob, Satpol PP, TNI, dan juga dinas terkait. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan ratusan personel yang dikerahkan bertujuan untuk mengantisipasi perlawanan dari warga. Pasalnya selama ini para pengedar narkoba di Kampung Bahari kerap kali menyerang petugas saat digerebek. Kekuatan personel sebesar ini mesti dilakukan untuk mencegah adanya perlawanan. Hal ini lantaran saat menggerebek lapak-lapak di sepanjang rel, polisi mendapati banyak senjata tajam yang disimpan para pengedar narkoba. Senjata tajam tersebut mulai dari celurit hingga pedang. Bahkan ada yang menyimpan busur dan anak panah di lapak mereka. Senjata tajam hingga busur panah tersebut diduga disiapkan oleh para pengedar narkoba di Kampung Bahari untuk melawan petugas. Namun beruntungnya saat itu Zulpan memastikan tak ada perlawanan dari warga maupun para pengedar narkoba di Kampung Bahari. Adapun dalam penggerebekan ini total ada sebanyak 27 orang yang diamankan. 27 orang tersebut terdiri dari 23 laki-laki dan 4 perempuan. Sedangkan terkait barang bukti narkoba, polisi menyita jenis ganja hingga sabu. Polisi juga menyita alat hisap sabu alias bong yang sebagian diantaranya terbuat dari botol plastik bekas. Bekerja sama dan dibantu tentunya dengan Polres Metro Jakarta Utara. Adapun lokasi kegiatan yang dilakukan penertiban dan juga pembersihan serta penangkapan terhadap beberapa pelaku pengguna narkoba, ini adalah lokasinya di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dari kegiatan hari ini, tim berhasil mengamankan ya saat ini 27 orang. Ya, 27 orang, di mana mereka pada saat diamankan memiliki keterkaitan dengan narkoba ataupun barang bukti yang ada di depan kita ini. Barang temuan atau barang bukti sudah kita gelar di depan, ya rekan-rekan bisa melihat bahwa ini merupakan fakta adanya peredaran narkoba di wilayah tersebut, ya sehingga tentunya dengan adanya kegiatan ini, ya ke depan nantinya ya daerah Kampung Bahari Tanjung Priok ini dengan dilakukan penertiban hari ini oleh tim gabungan akan nanti dijadikan ya kampung tangguh bebas narkoba. Kemudian kepada mereka yang hari ini kita amankan dan kita tangkap, tentunya proses hukum pada mereka tetap kita lakukan ya. Kemudian ini pasal yang dipersangkakan walaupun mereka belum kita tetapkan sebagai tersangka karena masih akan diperiksa, tetapi yang digunakan sudah jelas adalah Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tentunya ini kita tahu ya, baik ini mulai pengguna maupun pengedar, ini ancaman hukumannya mulai dari 6 tahun hingga. Kabar duka datang dari dunia sepak bola tanah air. Kiper atau penjaga gawang Tornado FC Pekanbaru, Taufik Ramsyah meninggal dunia akibat mengalami benturan di kepala saat bertanding di Pekanbaru. Taufik menghembuskan napas terakhir setelah beberapa hari dirawat secara intensif di rumah sakit setempat pada Selasa 21 Desember 2021. Insiden cedera parah yang dialami Taufik Ramsyah berawal saat ia bertanding memperkuat timnya Tornado FC dalam laga Liga 3 pada Rabu 18 Desember lalu. Pada menit ke-40 ketika laga antara Tornado FC dan Wahana FC dengan skor 1-1, Taufik Ramsyah mencoba mengamankan bola dari serangan yang dilancarkan tim lawan. Namun pemain lawan tampak melakukan tindakan yang cukup berbahaya kepada Taufik Ramsyah.
Entah sengaja atau tidak, Taufik Ramsyah langsung tak sadarkan diri di lapangan. Hingga ia mendapatkan perawatan yang cukup lama oleh tim medis. Karena kondisinya semakin memburuk, Taufik dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan medis, akhirnya nyawa Taufik Ramsyah tidak tertolong. Diketahui Taufik mengalami cedera cukup parah di bagian kepalanya. Ia mengalami keretakan yang cukup serius pada bagian tengkorak kepala. Berpulangnya Taufik Ramsyah tentu menjadi duka bagi sepak bola Indonesia. Indonesia kembali kehilangan seorang pemain dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sementara itu, manajer Tornado FC Reza mengenang sosok Taufik sebagai remaja yang sedikit pendiam. Meski begitu, Taufik memiliki banyak teman. Pada saat pengantaran jenazah ke pemakaman, ia diikuti para pesepak bola yang ada di beberapa daerah di Riau, seperti Pekanbaru dan Kuansing. Tornado FC pun merasa sangat kehilangan kiper terbaiknya. Selama 2 tahun bergabung di Tornado FC, Taufik memiliki kemampuan menjadi penjaga gawang yang andal. Presiden Joko Widodo mendapat pujian saat menghadiri Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada Rabu 22 Desember. Jokowi dipuji oleh Ketua Panitia Muktamar ke-34 NU Imam Aziz terkait adanya jalan tol di Lampung. Menurut Imam, kini masyarakat merasakan dampak dari pembangunan jalan tol yang telah diresmikan Presiden Jokowi. Pujian yang disampaikan Imam sontak mengundang riuh tepuk tangan undangan yang hadir dalam acara tersebut. Dikatakan oleh Imam bahwa pujian itu merupakan titipan dari masyarakat Lampung. Setelah adanya jalan tol, wilayah Lampung menjadi padat dan semakin berkembang pesat. Merespon pujian itu pun Jokowi tampak tersenyum. Meski mengenakan masker, hal itu tak dapat ditutupi dari raut wajahnya yang terlihat senang. Imam tak menjelaskan lebih dalam terkait pembangunan tol di Lampung yang disebutnya luar biasa itu. Untuk diketahui, Presiden Jokowi saat itu hadir dalam Muktamar ke-34 NU didampingi sang istri Iriana Jokowi. Turut hadir pula Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta istrinya Wuri Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, Jokowi secara resmi membuka Muktamar ke-34 yang rencananya akan digelar hingga 23 Desember 2021. Adapun salah satu momentum yang paling disorot adalah pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021 hingga 2026. Sebelumnya terkait jalan tol yang dibahas saat itu, Presiden telah meresmikan Jalan Tol Kayu Agung Palembang atau dikenal Tol Bakauheni Palembang pada Januari 2021. Jalan tol ini menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera di bagian sisi selatan. Keberadaan tol ini memangkas waktu perjalanan darat dari Bakauheni di Lampung menuju ke Palembang, yang sebelumnya bisa sampai 12 jam menjadi hanya sekitar 3 jam saja. Hal ini jelas memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik. Ada titipan untuk Bapak Presiden dari masyarakat Lampung, ternyata jalan tolnya luar biasa, Pak. Sekarang Lampung padat, sangat luar biasa. Ini titipan dari masyarakat Lampung. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agmi Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.